Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih buat nafas hidup, buat rahmat-Mu yang selalu baru, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami. Sebentar kami kembali akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus ajar kami dan mampukan kami untuk memahami serta melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengalami kuasa yang ajaib dan adikodrati dari setiap perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah surat yang hidup. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Setiap orang percaya harus menjadi surat firman Allah yang bisa dibaca oleh orang lain. Kehadiran Anda seharusnya menjadi kesaksian roh bagi semua orang yang berhubungan dengan Anda, sehingga mereka dapat menyaksikan bahwa Anda diutus oleh Allah. Anda terang bagi dunia, manifestasi Kristus, orang Kristen yang Alkitabiah. Murid-murid Yesus harus belajar bahwa apapun yang Yesus ucapkan pasti terjadi. Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 22 ayat 10, bahwa mereka akan bertemu dengan seorang pria yang membawa kendi berisi air. Yesus menyuruh murid-murid mengikuti pria itu ke dalam rumah yang dimasukinya. Saudara terkasih, sejauh yang kita ketahui, tidak ada seorang pria yang pernah terlihat membawa kendi berisi air di Palestina. Ini adalah hal yang tidak lazim. Itu sebabnya Yesus memulai dengan sebuah nubuatan untuk menyadarkan para murid bahwa segala yang diucapkannya pasti digenapi. Inilah rahasia hidup Sang Guru Agung, firman yang tidak pernah gagal. Tidak ada kuasa yang bisa mengubah firman Tuhan. Yesus sedang mengerjakan pemikiran ini di dalam hati murid-muridnya, supaya mereka tahu pasti bahwa setiap perkataannya pastilah terjadi. Setelah Yesus memberikan instruksi tersebut kepada Petrus dan Yohanes, mereka pun berangkat ke dalam kota, dan tiba-tiba mereka berseru satu dengan yang lain dengan penuh kekaguman. Lihat, itu dia laki-laki dengan kendi seperti yang guru katakan. Saat saya berada di Yerusalem dan sedang berkhotbah di Bukit Zaitun, saya melihat ke kanan bawah ada 2 buah jalan yang saling bersimpangan, tempat seekor keledai tertambat. Saya juga bisa melihat laut mati, dan saya dapat melihat setidaknya 150 orang wanita berjalan turun dengan kendi di atas kepala mereka. Tetapi saya tidak menemukan satu orang pria pun. Namun Yesus berkata bahwa akan ada seorang pria membawa kendi berisi air. Dan terjadilah menurut perkataannya itu. Tidak ada yang bisa merubah firman Tuhan. Itu harus terjadi, itu pasti terjadi, dan akhirnya sudah terjadi. Beberapa orang berdalih dengan menyatakan, oh pasti Yesus sebelumnya sudah mengaturnya sedemikian rupa dengan orang-orang tersebut, sehingga seorang prialah yang membawa kendi itu. Saya beritahu kepada Anda, Allah tidak perlu mengaturnya secara manusia fana mengaturnya untuk menggenapi segala rencana Allah. Allah begitu penuh dengan kuasa untuk mendengarkan seruan anak-anaknya yang sedang kesusahan, bahkan pada saat yang bersamaan, baik di Inggris, di Afrika, di China, dan di mana saja yang berseru kepadanya, Tuhan, Engkau tahu apa yang aku perlukan. Dan di Amerika, Jerman, New Zealand, atau tempat lainnya, ada murid-muridnya yang juga sedang berdoa di atas lutut mereka dan berkata,
Tuhan, tolonglah orang-orang yang membutuhkan, dan jangan berlambat-lambat. Kemudian pertolongan pun datang. Ia tidak perlu seorang pria untuk menolongnya dengan membawa kendi air tersebut. Ia bekerja seturut firman-Nya. Karena Yesus sudah berkata demikian, maka demikianlah yang terjadi. Kemudian apa yang murid-murid lakukan saat melihat pria itu? Apakah mereka menjumpainya? Tidak. Mereka hanya menunggu saja sampai pria itu masuk ke salah satu rumah dan berjumpa dengan tuan rumah di sana. Sebagaimana yang dikatakan Yesus sebelumnya. Barulah mereka datang mendekat dan berkata kepada tuan rumah itu, "Tuan, guru kami membutuhkan sebuah ruangan." Tuan rumah itu pun menjawab, "Ruangan? Ya, saya sudah mempersiapkannya sejak kemarin dan tidak tahu untuk siapa saya persiapkan." Bagi manusia, itu mustahil. Tetapi bagi Allah terlalu mudah. Karena Dialah yang menyingkapkan segala misteri kehidupan dan menggenggam alam semesta dengan tangan-Nya. Yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang gagah perkasa, dan Ia selalu berkarya seturut firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kuasa firman-Mu yang begitu ajaib. Tolong kami untuk senantiasa percaya penuh kepada Engkau dan perkataan-Mu. Apa saja yang Engkau perkatakan, semuanya sudah terjadi, sedang terjadi, dan pasti akan terjadi. Tidak ada satupun dari firman-Mu yang pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu tidak pernah berubah dan pasti digenapi. Karena Engkau telah berfirman bahwa dalam Kristus kami sudah diampuni, disucikan, dipulihkan, dibebaskan, diberkati, disembuhkan, dilindungi, diperlengkapi, dan dijadikan anak-anak-Mu, serta dijadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Maka saat ini kami percaya dan menerima sepenuhnya kebenaran firman-Mu itu. Bahkan Engkau berfirman bahwa seluruh janji-Mu adalah ya di dalam Tuhan Yesus. Maka kami mengaminkan untuk memuliakan-Mu, dan terjadilah demikian dalam hidup kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman-Nya yang luar biasa. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda semua sepanjang hari ini dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya!